Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkat dalam. Pagi hari ini kita patut bersyukur pada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam kegiatan APP masa Prapaskah ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih karena Bapak Ibu berkenan hadir. Kami sudah memberikan undangan lewat Videotron, Ketua Lingkungan dan beberapa media, tapi ya beginilah yang hadir. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Sebelum acara kita mulai, perwakilan dari Ignatius Ignatius ada, Markus ada, Stefanus ada, kemudian Maria ada, Yohanes ada, kemudian Paulus ada, Susteran komplit ya, ada. Yang belum ada kata perwakilan Ancak Suci. Mungkin datang ya. Yang kelihatan. Saya bacakan susunan acara sosialisasi kegiatan APP pada pagi hari ini. Yang pertama doa pembuka nanti Bapak Edi, kemudian sambutan Ketua Bidang 4 Bapak Edi, kemudian nanti yang berikutnya kegiatan percakapan rohani nanti Romo Teguh, kemudian dilanjutkan lagi Pak Edi, paparan kegiatan APP, kemudian berikutnya yang kelima Pak Eka untuk memberikan percakapan rohani pendalaman iman yang pertama, kemudian yang terakhir doa penutup dan berkat kalau Romo masih berkenan menemani kami. Untuk itu, karena waktu sudah lewat dari undangan, baiklah kita buka acara pagi hari ini dengan doa pembuka. Kepada Bapak Edi, saya persilakan. Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai acara ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tiada henti pada hidup kami. Kami berkumpul di sini untuk mengikuti acara pembekalan pemandu aksi pembangunan tahun 2025. Bapak, bukalah mata dan hati kami agar kami dapat menerima semua materi yang disampaikan. Bapak, berikan juga kami semangat untuk dapat melayani dengan hati yang rendah dan bijaksana. Bapak, berikan kami semangat agar kami dapat melayani di lingkungan kami masing-masing, juga di kategori masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Semua permohonan kami ini kami sampaikan oleh Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Edi Tanjo. Berikutnya Bapak Edi kami persilakan untuk ke depan memberikan sambutan. Baik. Selamat pagi Romo, Suster, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkenan hadir di tempat ini untuk ikut serta dalam sosialisasi APP ini. Ini berhubung waktu sudah jam 10 dan nanti saya akan berbicara lagi bagaimana kalau kita langsung saja. Karena nanti nggak ada wali makan. Ya, hanya dibatasi sebelum jam 12 harus selesai. Ya, nanti kita ujung-ujung teman-teman ngomong, ada baiknya kalau saya langsung boleh nggak? Diizinkan nggak? Satu paket itu gimana? Nggak ngomong ya? Kita akhiri saja begitu. Nanti Romo sudah tinggal menambah saja. Baik Bapak Ibu dan teman-teman
bisa menyapa Bapak Ibu dengan sebuah pantun. Bagus. Buat cakepnya gitu, buat cakepnya. Bersama istri pergi beli durian. Tak lupa mampir di pasar untuk mencari ikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang keren-keren. Gambar ini menghasilkan. Terima kasih Bapak Ibu dan semuanya. Pada kesempatan ini kami akan mencoba memaparkan apa itu APB dan apa itu kira-kira yang akan kita laksanakan. Tema APB tahun 2025 kita adalah peziarah pengharapan dalam pertobatan ekologis. Buku pendalaman sudah terbagi di ketua lingkungan. Masing-masing sudah kita bagi, ada yang 20 buku, ada yang 25 buku. Kami berharap setelah ini nanti setiap hari Rabu ada pendalaman APB. Dan sekarang ini Bapak Ibu, yang diinginkan oleh Bapak Uskup bukan hanya untuk meningkatkan kesalehan diri pribadi, bukan itu yang diharapkan, tetapi yang diharapkan adalah bagaimana kita peka meningkatkan kepedulian kita terhadap pertobatan ekologis tadi. Bagaimana peran kita untuk bisa menjaga lingkungan kita masing-masing. Tidak harus besar, seperti Veronica yang berani datang tanpa malu-malu, dia mau maju ke hadapan Yesus dan mengusap wajah Yesus. Usahanya kecil Bapak Ibu, tetapi itu berkenan di hadapan Allah. Jadi kita juga berharap monggo dalam gerak bersama ini kesejahteraan hidup, kita diharapkan juga untuk bisa melaksanakan pertobatan ekologis. Di Palu Malang sudah muncul adanya komunitas, yaitu komunitas Resik. Tujuannya apa? Tujuannya kita juga membantu sesama, membantu pemerintah untuk bisa mengurangi hasil dari sampah tadi. Kegiatan dari komunitas kita adalah pertama pembuatan tebang modern. Dan tebang modern di sini sudah dilaksanakan seperti apa yang akan kami sedikit jabarkan. Pembuatan biopori, kemudian pembuatan dan sosialisasi komposter, pendirian bank sampah dan gel minyak jelantah, pembuatan rumah botol, penyediaan bank sampah terpilah dan pengelolaan kebun paroki. Ini yang dilaksanakan oleh komunitas Resik, dan kami berharap komunitas kami masih kecil, sekitar 25 orang yang tergabung. Kami berharap gerakan ini menjadi gerakan yang lebih besar lagi. Jangan sampai kita hanya bergerak hanya untuk meningkatkan keremahan kita masing-masing secara pribadi, tapi monggo kita bergerak bersama membangun dalam perbuatan ekologis. Ini adalah contoh tebang modern yang dibangun di Palu kita, di depan Palu sana ada. Palu tebang modern. Ini ada dari disbeton Bapak Ibu. Disbeton di dalamnya ini ada 3 disbeton yang ditanam. Ditanam juga kayak peluang. Kalau dulu di kampung di saya di Bantul, Dungai Jugangan. Tapi kalau Jugangan kan hanya menggali tok, nggak ada apa ya, yang sebelah kiri banyak ditutupi pakai tembok atau apa, sehingga apa mudah penuh karena untuk longsor mudah penuh. Nah ini tembok modern ini juga sama, cuma di galian tadi ditutup dengan disbeton, ada 3. Ini ada lubangnya, sehingga sampah bisa masuk di tempat ini. Ini apa? Tujuan di sini adalah selain untuk mengumpulkan sampah, juga hampir sama dengan biopori, bisa dipakai juga untuk penyerapan. Dan tempat ini bisa dipakai juga untuk kita bersantai. Di bawahnya di sini sampah, tapi di atasnya bisa bersantai. Sehingga lokasi ini walaupun kita punya halaman kecil,
memungkinkan kita membuat seperti itu. Ini bisa mengurangi penghasilan sampah kita. Sampah-sampah yang ada di halaman kita tinggal masukkan di tempat ini. Sampah sisa dapur masukkan di tempat ini. Sampah-sampah yang penting sampah organik, jangan sampah plastik. Tapi sampah yang jatuh bisa dimasukkan di tempat organik. Ini ada tema modern. Dan di Pulau Bali ini sudah ada perdanya, sehingga punya kewajiban setiap rumah tangga harus ada seperti ini. Sehingga sampah yang dibuang ke TPA itu semakin kecil. Kita tidak bisa menolkan sampah yang dihasilkan, tapi kalau untuk mengurangi masih bisa. Dengan cara seperti ini, sampah yang dibuang tinggal sampah yang plastik yang tidak kita olah menjadi kompos, baru kita buat ke TPA. Lainnya dibuang ke tempat. Dengan kedalaman 3 distributor di bawah ini itu bisa cukup kalau 1 tahun masih bisa. Dan itu nanti dibuka tutupnya ini diambil sebagai kompos, bisa untuk nanam. Ini adalah tema modern. Berikutnya ini adalah biopori. Biopori ini 1 galon dibagi menjadi 4. Ini dilubang-lubang, dan ini ditanam di halaman kita, sehingga tidak membutuhkan lokasi yang luas. Walaupun di atasnya masih ada restoran, ada batako masih bisa dibuka. Ini lokasi di tempatnya bapak saya di Patularno. Ini bangun juga biopori. Tugas atau peruntukannya adalah pertama tadi sampah-sampah dari sisa kita memasak bisa dimasukkan ke dalam. Sampah-sampah hasil kita menyapu halaman bisa dimasukkan di biopori. Dan diharapkan biopori ini dimanfaatkan untuk mengisi sampah. Jangan hanya untuk sumber peresapan saja. Tujuan utama pertama akan memang untuk peresapan. Jadi bisa diletakkan di beberapa titik yang di situ ada genangan air. Kalau ada genangan air, biar langsung hilang airnya, buatlah biopori. Siapa yang bisa mengerjakan? Tim kita sudah ada di Resik yang bisa Bapak Ibu undang untuk membuat biopori. Tidak mahal biayanya, penting bisa menggantikan untuk penggantian perahu. Ini dilubangi oleh semuanya, sehingga harapannya kalau biopori ini diisi dengan sampah, sehingga nanti itu akan membuat cacing, mikroba, bakteri yang ada di sekitarnya itu akan masuk ke perahu tadi, sehingga terjadi pembusukan di komposter. Pembusukan sampah berasal dari mana? Dari cacing, dari mikroba, sehingga dengan cacing yang ada mengeruyuk ke biopori tadi itu akan membuat pori-pori di dalam ruang tangan, sehingga penyerapannya semakin cepat airnya. Beda dengan sumur peresapan, Bapak. Kalau sumur peresapan modelnya juga seperti TBA saja, tapi diisi dengan kerangka, kemudian hijau pasir, itu kalau sumur peresapan. Tapi kalau TBA itu kosong, tidak ada artinya, hanya diisi dengan sampah kita. Tapi tujuannya mirip dengan sumur peresapan. Demikian juga dengan biopori ini. Jadi harapan kami, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, usaha kecil kita memilah sampah bisa dipilah seperti ini. Yang tadi sampah organik, sisa-sisa dari habis kita makan biasanya mau dibuang ke tempat sampah. Ya kalau kita punya ayam, kita punya bebek masih bisa diberikan. Kalau kita punya lele bisa diberikan. Tapi yang kita tidak punya apa-apa, tolong bisa membuat seperti itu. Walaupun harapannya pernah di batako, ini tidak ditutup dengan batako. Ada tutup tersendiri yang bisa dibuka setiap hari. Dan tutup itu bisa aman kalau dilewati ngomong, tidak akan pecah. Itu adalah yang biopori. Ini juga tadi kegiatan dari
di Gresik adalah kebun paroki. Kita berharap kebun paroki ini yang merupakan estetika kita di awal itu masuk, harapannya jangan sampai ini brand, jangan sampai ini malah tidak atau terbengkalai. Kita kelola. Di samping-samping sini nanti akan dimanfaatkan dengan kebun yang menghasilkan. Kita sudah bekerja sama dengan Ibu Maria yang bertanggung jawab terhadap kebun paroki. Bisa ditanami palawija, bisa ditanami bayam, bisa ditanami sayur mayur, dan hasilnya bisa dikelola oleh Ibu Maria. Tujuan utamanya adalah pertama adalah supaya estetika keindahan. Jangan sampai ada tamu masuk kok boleh kok boleh kok rumput, ada yang mengeluh, harapannya akan bukan kesejukan. Kemudian tadi rumah botol. Ini adalah rumah botol, bukan sakar burung. Rumah botol. Tujuannya apa? Ini kalau kita tidak sempat pas ada acara, di situ disediakan botol plastik, ya tolong dimasukkan ke sini. Dan nanti akan kita kumpulkan di bank sampah. Pertama ada rumah botol. Ini sudah kita adakan oleh tim Gresik dan nanti akan kita ditempatkan di tempat yang strategis. Barangkali orang yang mau menuju ke Santa Maria ke belakang, kalau lihat ada rumah botol pas membawa mahasiswa bisa ditaruh di situ. Ada anak sekolah bisa membawa ke situ. Karena pertemuan di awal rasanya kita sudah berusaha untuk sekarang ini kita nggak pakai botol mineral, tak pakai gelas, kita juga pakai piring. Harapannya juga nggak pakai gelas lagi. Ini adalah contoh untuk meminimalkan, mengurangi produksi sampah. Kemudian kita juga pernah ada pelatihan ekoenzim. Ekoenzim sudah pernah dilakukan di paroki di sini juga, dan nantinya kita beri juga pelatihan tentang turunannya, sehingga hasil ekoenzim tidak hanya sebagai pupuk cair, tapi juga bisa menjadi sabun, sehingga kita bisa mengurangi untuk pengeluaran kita. Ini juga diperkenalkan juga komposter. Di istilah sekarang adalah ember pupuknya ada dua ember. Ember yang bawah adalah berisi cairan hasil dari dikomposisi dari sampah yang ada di atas. Di atas ini bisa dibuka. Ini tadi selain biopori, sampah dapur, sampah organik bisa dimasukkan di ember pupuk. Ini di rumah saya sudah ada, di Pak Walu juga ada, di Pak Maju itu sudah punya. Banyak dari anggota Gresik sudah membuat komposter. Ini harapannya juga monggo gerakan kita yang kecil bisa dibantu oleh umat semuanya. Hari ini kita kumpulkan beberapa ketua lingkungan. Harapannya program ini jangan hanya berhenti di satu komunitas, tapi bisa bergerak lebih luas lagi. Bisa di Susteran, bisa di Santa Maria, bisa di sekolahan, bisa di kategorial. Yang berikutnya adalah bank sampah. Bank sampah. Kenapa bank? Karena kita berharap kita ada juga finansial yang masuk ke rumah. Bukan sedekah sampah. Kalau sedekah sampah kayak kolektor itu kadang-kadang pertama kedua aktif, baru berkurang responnya. Tapi dengan adanya hasil bank, harapannya umat bisa terlibat. Bank sampah ini kita berharap tidak hanya botol. Yang nanti bisa kita terima adalah pertama botol plastik, kemudian botol dari gelas atau kaca, kemudian kertas karton boleh, buku-buku bekas bisa kita terima. Kemudian kaleng susu itu juga kita bisa terima. Harapan sementara itu. Dan yang terakhir adalah dengan minyak jelantah. Kita juga akan menerima. Jadi kita timbang nantinya. Kalau minyak jelantah 1 kilo kita hargai 5.000 minyak jelantah. Jadi kalau Bapak Ibu punya minyak jelantah hasil atau setelah masak, jangan dibuang minyaknya.
kumpulkan di botol plastik atau kumpulkan di jerigen tidak apa-apa. Nanti seminggu sekali bank sampah ini kami buka, mulai pukul 8:30 sampai jam 10 kami membuka bank sampah. Kami akan menerima Bapak Ibu dari keluarga boleh, dari komunitas pun kalau bisa kami akan terima. Misalkan dari BK kita mengumpulkan warganya, kumpul KB, botolnya jadikan satu ke sana, hasilnya untuk kegiatan mereka silakan. Dari susteran juga bisa, susteran juga banyak botol plastik, jelantah di dapurnya, itu kan bisa dikumpulkan. Nanti kita beli. Mungkin juga dari pihak rumah sakit, rumah sakit kan dia juga dapurnya kan besar ya. Itu bisa jadi dia juga masak minyak jelantahnya, tolong jangan kerjasama dengan pihak ketiga yang lain. Kalau bisa kerjasama dengan bank sampah kita, karena juga kan ada hasilnya 5.000 per kilo. Mungkin Pak Tiko punya usaha, nah buka warung atau apa, catering atau apa, yang punya jelantah kumpulkan seminggu sekali dihantarkan ke Pak. Kalau hasil positif sih, ya bisa disedekahkan, tidak masalah. Kita juga menerima kalau Bapak mau sedekahnya. Tapi kalau ingin menabung, bisa juga. Ini ada istilahnya bank sampah. Sehingga sampah-sampah itu pun nanti akan kita kumpulkan, kita kalkulasi, kita hitung sebulan sekali Bapak Ibu bisa mengambil. Jadi pas kita kumpulkan, kita undang pengepul datang setelah pembayaran, kita bisa bayarkan ke Bapak Ibu. Dan 1 minggu 1 bulan ini sudah berapa sih yang kumpul? Itu apa saja. Sehingga apa? Sehingga perekonomian kita juga ada sedikit peningkatan. Tidak hanya membuang sampah, tapi ternyata sampah juga menghasilkan apa? Kalau hanya sedikit ya sedekahkan, atau bisa dari komunitas sosial sendiri, dari rumah sakit sendiri, dari lingkungan BK, dari lingkungan Petro sendiri juga tidak masalah. Yang penting kita berharap dari usaha yang kecil ini akan bisa melebar, berguna untuk membantu pemerintah. Ini sekitar bank sampah. Ini rencana kami memang kami awali di tanggal 16 Maret minggu depan, tapi belum lagi ngomong, belum ada launching. Tapi kita sudah siap, bank sampah sudah ada, alat timbangannya sudah ada, buku-buku untuk mencatat kita sudah siap. Sehingga kalau belum di launching pun Bapak Ibu nanti masih bisa. Mereka bisa diterima tadi. Ada botol plastik, botol kaca, gelas, kertas HVS, kardus, karton, buku bekas atau koran. Itu saya klasifikasikan kertas. Dan harga perlu berapa nanti kita akan cek. Kemudian juga ini kaleng roti atau susu. Kalau saya diharapkan kertas semua ini kondisinya bersih. Jangan ngambil dari apa, diambil kertas bekas untuk apa saja, kertas atau buku bekas yang kemarin nggak dipakai karena naik kelas, daripada buku itu dibuang, kumpulkan bukunya, bisa kami terima. Jam kerja kami adalah setiap hari Minggu dari setengah 9 sampai jam 10. Karena setelah ini kami akan menyortir, memilah, semuanya akan kami belah sendiri, botol plastik kami sendirikan, kami kumpulkan di bank sampah. Sistem yang digunakan adalah nabung dahulu, tidak bisa langsung membawa. Walaupun datang dengan satu gerobak, tapi kalau bisa nabung dulu. Dan nanti bisa dicairkan dalam rangka sebulan sekali. Dan harganya adalah menyesuaikan pasar, dikurangi dengan biaya operasional tentunya. Ini adalah sekitar bank sampah yang akan kita lakukan. Termasuk tadi adalah minyak jelantah. Kalau botol-botol kan udah akeh, dari sini. Kalau minyak jelantah lumayan. Kita membawa 1 liter dan sudah penuh sampai kita penting. Tapi kalau kita bawa botol plastik, sak karung, itu hanya berapa kilo. Kalau minyak jelantah, 2 buku kertas kita akan lebih banyak. Itu yang kami harapkan. Bapak Ibu dan teman-teman
keuskupan kita Purwokerto. Bisa dibaca Bapak Ibu? Bisa dibaca. Sumber dana APBD keuskupan itu pertama adalah kolektor Minggu Palma, baik dari stasi maupun dari paroki itu dikumpulkan. Kemudian ditambah lagi dengan kotak APBD umat itu dikumpulkan semuanya, dan sisa dana APBD tahun lalu yang tidak terpakai atau sumber yang tidak mengikat. Ini ada sumber dana APBD keuskupan. Sehingga berapapun hasilnya akan kita setorkan ke keuskupan, tetapi dikurangi dengan biaya operasional. Termasuk pertemuan hari ini itu dibiayai dari dana APBD. Nanti dari kolektor umat Minggu Palma ditambah kota APBD dikurangi dengan ini kita setorkan ke keuskupan. Penyetorannya adalah semua dana APBD disetorkan kepada paroki yang bersangkutan dikurangi dengan biaya operasional. Kemudian dana APBD ini 30%-nya akan disetorkan ke APBD nasional ke tahun ini, ya 30%. Sedangkan itu 70% ini dipergunakan untuk kebutuhan paroki, termasuk kalau Bapak Ibu mau mengadakan suatu kegiatan bisa diusulkan lewat dana APBD. Ada kaitan properti, pendidikan, untuk pengobatan, untuk pindah rumah, untuk pindahan produktif bisa. Penggunaan dana APBD keuskupan. 30% bantuan untuk karitatif. Karitatif ini bisa berupa emergensi untuk pengobatan. Pengobatan maupun bedah rumah atau hibah bedah rumah jika layak ini. Ini 30%-nya dari 70% tadi. Dan 30%-nya untuk pengembangan usaha produktif. Berarti Bapak Ibu punya usaha yang membutuhkan modal, bisa membuat proposal, diajukan ke tim APBD. Setelah Romo menyetujui ada rekomendasi, kita kirimkan ke keuskupan. Harapannya bisa mencairkan pengembangan usaha produktif. 15%-nya untuk sinode, 10%-nya untuk pengembangan peraturan pendidikan, termasuk beasiswa, termasuk yang ada pembangunan seminari anak, itu ada dananya dari sini. 5%-nya tidak ada tangga kerja di keuskupan. Ini selintas dalam APBD paroki tahun kemarin, tahun 2024. Berapa sih yang kita setorkan ke Purwokerto, ke keuskupan? Dari kolektor Minggu Palma itu terkumpul 5 juta sekian. Kolektor Minggu Palma dari stasi maupun dari paroki dikumpulkan, totalnya terkumpul 5 juta. Kotak APBD ini dari perorangan, dari kelompok kategorial sampai ke jumlah 52 juta sekian. Jika dana APBD kita tahun lalu kita bisa berkumpul 57 juta 525.200. Bisa berapa ya? Dan bisa kita mengirimkan ke keuskupan, membantu dana keuskupan dari hasil APBD kita 57 juta sekian. Perolehan dana paroki pengalah setelah kita setorkan ke keuskupan, jadi berapa sih yang balik ke kita? Yang berupa proposal yang kita kirimkan ke keuskupan. Ada 3 termin untuk mengajukan proposal. Saya akan jelaskan. Di termin pertama ternyata tidak ada proposal yang masuk, sama sekali tidak ada yang masuk, tidak ada yang mengajukan proposal. Entah itu usaha produktif, entah untuk karitatif pengobatan bedah rumah, atau untuk usaha produktif juga tidak ada. Sehingga tidak menerima sama sekali, 0 rupiah. Di termin kedua kita menerima 8 juta sekian dari 2 proposal untuk usaha produktif. Ada yang mengajukan umat kita untuk usaha produktif.
sehingga dari uskupan mencairkan 8 juta saja. Usaha produktif dengan karya dengan hibah tadi ada bedanya. Kalau usaha produktif diwajibkan umat tetap mengembalikan, tetapi tanpa bunga. Jadi kalau dia dapat 4 juta, dia dikembalikan 4 juta tanpa bunga. Berapa rupiah per bulannya tergantung kesanggupan dari si pekerja. Nanti akan berunding dengan tim APB. Usaha mampunya 200.000 per bulan, ya 200.000. Usaha mampunya 100.000, ya 100.000. Sehingga harapannya 4 juta bisa digulirkan untuk umat yang lain. Karena yang dikembalikan nanti tidak akan dikirim ke uskupan, tapi untuk usaha PSE di paroki. Di termen ketiga kita mendapatkan 7.500.000. Ini untuk bedah rumah. Bedah rumah di mana? Di Taman Hasil Sari, Taman Sari. Untuk bedah rumah di Taman Sari. Di termen ketiga ini ada 3 proposal, Bapak Ibu. 1 proposal bedah rumah, 2 proposal untuk penerbitan, tapi tidak diterima atau ditolak oleh tim dari uskupan. Sehingga Bapak Ibu kami berharap monggo kalau punya usaha dan proposal di termen awal, jangan termen akhir. Siapa tahu termen akhir sudah tidak ada dananya. Tapi kalau di termen awal pasti masih banyak dana tersebut. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dicairkan nanti untuk proses pengen pemindahan. Dari 57 juta sekian yang kita setorkan, ternyata kita hanya menerima 15 juta sekian dari hasil proposal kita. Baru 27,21%, sedikit sekali. Kalau saya bandingkan dengan tahun 2019, baru kita tidak perlu membandingkan ya, cuma untuk evaluasi saja. Di tahun 2019 kita setornya hanya 54 juta sekian, tapi kita bisa menerima 35 lebih juta. Kenapa? Karena proposal yang masuk ada 16 proposal yang disetujui. Tahun ini kita hanya menerima 3 proposal saja. Tahun dulu aktif banget. Makanya coba pertanyaan reflektif. Apakah jumlah orang miskin di sekitar kita itu berkurang? Atau malah tidak ada? Saya yakin masih banyak ya. Apalagi ada pandemi kemarin, sehingga malah semakin bertambah orang miskin di sekitar kita. Tapi kenapa kok tidak ada penghasilan proposal? Ya, perlu kita jadikan refleksi. Apakah orang miskin sudah merasa tidak miskin lagi, atau malu, atau tidak mau dibantu, atau apakah kita kepedulian kita sudah berkurang? Kita sudah tidak peduli lagi kepada mereka-mereka yang ada di sekitar kita. Orang miskin masih banyak, warga kita pun, umat kita pun masih banyak jalan-jalan yang membutuhkan. Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Pengelolaan dana APBD untuk usaha produktif ini maksimal bisa 5 juta yang bisa dicairkan. Saya mau usaha buat telur asin, buat proposal, nanti akan diusahakan bisa lolos 5 juta saat proposal. Untuk pengobatan, ternyata walaupun pewarna itu sudah hasil, semua digratiskan kalau punya KTP penawar, tapi biasanya kan untuk hilir mudik, untuk pengobatan ke Saksito, ke Semarang, itu membutuhkan biaya. Bisa juga diusulkan bisa 5 juta dapat diperoleh. Ini dana hibah kaya, tidak perlu dikembalikan. Yang penting buat proposal
Romo setuju dapat 2 juta. Untuk pindah rumah bisa dapat 7,5 juta. Membuat lantai, membuat atap, membuat WC bisa diusulkan pindah rumah. Saya yakin umat kita masih juga banyak yang bukan. Tapi kenapa kok tidak ada proposal? Apakah karena gerak kita tim APP yang kurang? Ini bahan evaluasi dari tim APP. Saya juga ingin perkenalkan bahwa di Bapak Ibu sini ada ketua tim APP yang tadi mendoakan kita tadi. Siapa? Pak Erwin. Ini adalah ketua tim APP 2025 sampai akhirnya. Dan ini juga calon ketua Kadin. Karena pengalaman saya dulu juga ketua PSE jadi Kadin juga. Mungkin Pak Erwin juga seperti itu. Ikut-ikutan nanti. Kalau sekarang tim APP jadi Kadin juga. Itu ya. Untuk kelas pendidikan bisa 5 juta. Pembelian bangku sekolahan untuk apa bisa 3 juta. Kemudian untuk pemberdayaan kaderisasi itu 3 juta. Kaderisasi bisa dipakai untuk kategori. Misalkan dari tim liturgi mau mengadakan pelatihan untuk organis bisa mengajukan proposal. Liturgi mau mengadakan pelatihan untuk prodiakon bisa mengajukan. Dari BK mau mengajukan pemberdayaan untuk apa bisa diajukan lewat proposal. Kami berharap proposal bisa yang awal, di termen awal sehingga masih banyak kesempatan mendapatkan. Dari OMK pengen mengadakan pelatihan kepemimpinan bisa diajukan. Membuat pemulaian bisa diajukan lewat APP. Kalau memang dari paroki tidak ada dana, ajukanlah lewat APP. Pemberdayaan. Bisa tadi. Dan nanti kalau produktif nanti ada bergulir, dia bisa berubah maksimal 5 juta, tapi ada swadaya umum. Kalau yang produktif tidak semuanya pure dari uskupan 5 juta, pasti ada yang juga lain. Kemudian ada bantuan paroki juga minimal 15%. Kalau tadi sudah kami jelaskan uang tunai, kemudian cuma kadang-kadang kriteria orang miskin seperti apa sih? Karena ini ada dipakai untuk orang miskin. Ya, kriterianya monggo diserahkan kepada ketua lingkungan dan kita semuanya. Kalau kira-kira dia miskin, kita rasa kudu sesuai dengan dari statistik, tidak harus sesuai dengan dinas sosial, tapi kriteria miskin kita saja menentukan. Orang dia pantas untuk dibantu, tidak bisa diajukan dana. Itu kalitatif pengobatan maupun untuk bedah rumah. Dan pemberdaya tadi rekoleksi siswa itu bisa dapat dana 3 juta. Sekarang untuk konsumsinya atau untuk membayar narasumbernya bisa diambilkan dari sini. Pendidikan, misalnya bangku, lemari, tidak boleh untuk memberikan gaji guru. Tapi kalau untuk bangku lemari masih diperbolehkan. Tidak boleh untuk beasiswa, karena sekali penggunaannya. Kalau beasiswa kan perdana, tidak bisa. Bisa ambil dari dana yang lain selain dari APP, kecuali kalau ada bencana alam atau kalau ada kebakaran. Pada bencana alam tidak ada dana khusus dari APP. Kita harapkan kapan bisa mengajukan proposal APP. Terus pertama adalah di proposal diterima sekitar tanggal 30 Mei. Pasca kan April, penghitungan APP kita juga akhir April. Jadi harapannya di tanggal 30 Mei ini proposal sudah masuk. Nanti di awal Juni baru ada rapat bahasan di tingkat uskupan.
diterima tidaknya nanti di awal bulan Juni. Terus kedua di tanggal 30 September Oktober nanti kita sudah membahas. Yang bahas siapa? Tim ekonomi dari Keuskupan Romo Teguh termasuk salah satunya. Sehingga Bapak Nasional proposal Romo Teguh dulu, tapi sudah dikaji. Yang mengganti sudah di Nah, kalau proposal atau turun di toko. Jadi kita masih ada. Jadi kalau kita dengan pengajuan ada rekomendasi dari Romo Pakuti, kita bisa lolos. Yang penting membuat proposal. Tahap ketiga ini di Desember, di Januari sudah mengajukan. Sehingga nanti Bapak Ibu setelah ini kelompok kategori dari susteran, BK, kemudian lagi prodiakon, kemudian psikologi juga bisa membuat proposal. Kira-kira yang tidak bisa didanai dari dana DPP, DKP, paroki bisa diajukan lewat proposal. Proposalnya tidak susah, gampang, sudah ada contohnya. Contoh pengajuan proposal, kemudian komentar misalkan, pembuatan pemuraya, sudah rumah, sudah kredit produktif, sudah regulasi anak sekolah, pelatihan makmur, pelatihan organis pada tektor juga bisa. Misalkan dari tim lingkungan hidup, pengelolaan sampah pasti juga bisa. Itu adalah pemberdayaan. Ini contoh proposal. Contoh proposal sudah ada. Tinggal panjenengan nanti kalau buat proposal, daftarkan CU, hubungi Mbak Lucy. Aku orang format proposal ada, akan dibantu membuat proposal. Setelah proposal jadi nanti diajukan ke Romo sehingga dapat rekomendasi layak tidaknya memperoleh bantuan. Jadi waktu ada dari 5 juta karena juga tentu 5 juta disetujui oleh Romo. Bisa jadi nanti malah naik. Oh iya, seperti DP. Yang penting diajukan dulu. Ini kalau kategori juga ada contohnya. Tinggal ke situ saja. Ini Bapak Ibu, contoh rekomendasi juga sama. Demikian saja dari kami Bapak Ibu. Kalau waktunya sudah mepet, saya sudah mengambil waktu setengah jam lebih. Saya mohon maaf apabila nanti ada yang mau didiskusikan, kita akan ngobrol lagi. Tim kita ada di sini semua. Ada Pak Erwin, ketua timnya, ada Pak Aris juga, ada Bu Natalia, ada juga, ada Ibu Reni, ada Ibu Lucy, dan termasuk saya juga. Sehingga apapun keluar Bapak Ibu dalam proposal, silakan ketemu kami. Kami akan bisa membantu. Kami berharap dengan adanya pertemuan ini Bapak Ibu, tidak hanya kita saja yang terpapar, tapi tolong bisa di-sharekan di umat, bisa di-sharekan di anggota kategorial, terutama tadi usaha kita untuk sampah dan minyak jelantah. Jangan hanya dari komunitas saja yang berjalan, tapi kami berharap gerakan ini dibantu oleh semua umat. Setiap minggu kami berharap ada umat yang datang membawa entah minyak jelantah, entah kardus, entah botol. Kami harapkan ada. Jangan sampai hanya anak-anak yang minggu awal buat nulis jelek. Mulai saya ngomong monggo kalau bisa walaupun kecil, kalau semua umat itu memilah sampah, maka TPA kita tidak akan cepat penuh. Aku usahakan juga untuk mengurangi yang dikirim pakai truk sana. Itu usaha kita dari masyarakat. Harapannya untuk Bapak Ibu kurang berkenan, mohon maaf. Waktu sebenarnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Matur nuwun.
Terima kasih Pak Eri sudah menyampaikan materi APP, juga mengajak kita untuk mengimplementasikan ajaran Bapak Paus, yaitu pertobatan ekologis. Semoga proses ini bisa berjalan dengan baik sampai nanti bisa mengurangi sampah khususnya di Pemalang ini. Terima kasih. Selanjutnya monggo Romo Teguh, waktunya 30 menit. Ya. Mungkin tutupnya setelah itu nanti Pak Eka akan memberikan materi pendalaman pertemuan yang terima kasih. Ya, makasih Pak Ondo, Suster, Bruder, Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih sudah hadir semua untuk mewakili lingkungan masing-masing. Nanti bahan ini prosesnya memang kita proses yang pekerjaan real dulu, baru nanti pekerjaan tumo-tumo, doa. Ya, sebetulnya arahnya kita ini 3 masa prapaskah itu adalah doa, derma, dan puasa. Itu kan selalu diulang-ulang. Doa nanti akan kita dalami dengan Pak Eka bagaimana pendalaman kitab suci dalam pertemuan-pertemuan prapaskah nanti. Temanya ekologis, maka ini tadi sudah langsung implementasinya, penerapannya, ya. Maka kalau kita berdoa tahap pertama tadi untuk mendalami kitab suci, prapaskah, dan jalan salib, itu semua kita digerakkan umat semua untuk itu. Terus yang kedua, derma dengan APP, sudah diterangkan APP kemana arahnya, bagaimana sistem gereja ingin menjaring umat yang tidak mampu untuk melaksanakan itu semua, dan akhirnya sungguh-sungguh terbagi rata. Maka Bapak Ibu, saya berharap proposal itu bisa berjalan. Saya ketika saya moderator Kopsos itu saya ikut tim untuk men-screening. Jadi yang men-screening biasanya Covid-Gen, kemudian ekonom, kemudian komisi-komisi yang berhubungan. Itu ada komisi kateketik, komisi PSE, komisi kaum muda, komisi Komsos, kemudian komisi kitab suci. Itu yang sering kumpul untuk rapat menentukan proposal-proposal ini. Saya ketika di sana tentu saja pasti akan memperjuangkan dan tidak ada yang kemudian dipersulit begitu ya, walaupun romo-romo lain itu mengatakan kalau yang ini APP pasti yang getol mempertahankan romo parokinya, kalau yang getol menyerang itu romo lain yang kadang-kadang karena sudah sering dikritiki maka kemudian artinya saling bercanda di situ. Cilacap itu kalau ngirim bisa sampai 35 proposal, maka mereka akan mendapat penyerapan yang banyak sekali dari dana APP ini. Dan tentu saja yang menjadi kritiknya adalah lalu karena Romo Carolus itu cuek dengan pengguliran, intinya kalau sudah didapat itu seakan-akan seperti hibah, padahal itu pemberdayaan. Mereka tidak pernah mengembalikan. Maka sekarang ini ada kontrol ke paroki, apakah ada pengembalian dana-dana bergulir itu. Kalau tidak ada, akan akan mempengaruhi proposal berikutnya. Maka ketika paroki itu banyak sekali sampai 35-40 proposal satu paroki, itu kemudian tidak pada kembali, hanya dibiarkan hilang, maka kemudian akhirnya akan dihentikan juga ketika berikutnya, karena berarti paroki itu tidak bertanggung jawab pada pengguliran. Saya tidak tahu kalau Cilacap itu mungkin Romo Carolus itu terlalu baik ya. Jalan ketemu tukang bunga, ditanya kamu butuh uang enggak? Proposal. Dia bukan Katolik, bukan apa-apa, nggak ada hubungannya dengan umat Katolik ya. Proposal. Tapi kemudian ini dikira
hadiah, maka tidak ada pengembalian. Maka itu pengembalian itu juga penting karena nanti bisa digulirkan. Saya tidak tahu seberapa banyak kita sudah digulirkan. Saya dengar macet semua paroki kita pun. Tidak hanya macet, tetapi ada yang macet, ada yang seret, mungkin 2-3 bulan. Nah, nanti mungkin di lain-lain kita bisa membahas juga ini bagaimana supaya paroki kita nanti ke depannya lancar, supaya tidak diberi blacklist, tidak mengembalikan sehingga ya sudah begitu. Itu peran juga karena nanti blacklistnya gini, orang yang pernah mendapatkan tidak pernah nyicil, dia tidak akan mendapat proposal, tidak bisa membuat proposal lagi. Di keuskupan akan dicatat, maka kemudian kita tentu saja yang harus memberitahu itu. Padahal itu kesanggupan dia, sudah ada janji saya akan nyicil 50.000 per bulan, 100.000 per bulan, itu semuanya ketika menerima itu sudah disampaikan. Tetapi ada bahkan dari menerima awal sekalipun belum pernah nyicil. Nah, ini kan menjadi sesuatu. Nah, nanti silakan ini dibahas, dan kalau memang beberapa ada blacklist orang ini kok berkali-kali pinjam dan tidak mengembalikan, besok mengajukan lagi walaupun kepengurusannya sudah berbeda sehingga tidak tahu, yang tahu memberitahu supaya tidak terjadi. Memang seperti saya di Kroya itu ada salah satu stasi yang memang diajarkan oleh ketua stasinya, ini memang tidak perlu nyicil, keuskupan sudah kaya. Nah, itu malah diajari seperti itu sehingga ya sudah mereka menerima tidak nyicil lagi begitu. Padahal cicilan itu nanti untuk digulirkan ke tempat lain, artinya ke orang lain yang ditolak, misalnya butuh beneran dan panitia APB mengatakan ini memang butuh, tapi oleh keuskupan ditolak. Nah, itu bisa digulirkan dari situ, kemudian diberikan lagi. Maka kurang lebih seperti itu. Kemudian program paroki itu juga ada, misalnya rekoleksi prodiakon, ada dana dari paroki, ada dana lain dari mana? Nah, ini salah satunya bisa diajukan ke sini. Kalau paroki-paroki lain mengajukan, kita bisa mengajukan juga. Dulu di sekolah Majenang itu mengajukan laptop 5 juta, diberi juga pernah. Maka sekolah-sekolah juga bisa rekoleksi siswa, kemudian retret, kemudian pengkaderan tadi, organis, pengkaderan dirigen, itu termasuk pengkaderan umat, termasuk tadi OMK mau bikin apa, itu semua ada. Maka bisa diajukan di sini. Bedah rumah ada kriterianya tadi, tetapi kriteria biasanya yang dipakai oleh keuskupan adalah satu, kalau bisa rumah yang dibedah itu hak miliknya, hak milik yang mengajukan. Karena beberapa kali sudah dibedah rumah ternyata digusur sehingga kemudian tidak ada gunanya untuk seperti itu. Bedah rumah kemarin di Taman Sari itu bukan bedah rumah, tetapi merobohkan dan membangun kembali. Habisnya sekitar 50-an juta. Kemudian untuk dari pihak keluarga mau urun sekitar 20, paroki 30-an, dan kemudian sekarang sudah jadi, dan itu semua diperbaiki. Jadi karena alasnya adalah tidak alas tanah, dindingnya gede, itu kemudian salah satu kriterianya seperti itu ya. Tapi kalau sudah bagus, kita mau bedah rumah ya nanti harus ada caranya. Difoto gambar sih elek-elek rumahnya. Ojo difoto lantai ini wis berkeramik. Nah, itu pasti ditolak. Apalagi yang mengajukan untuk mengerami rumah. Lah kuwi jalur bantuan kok keramik, ya diperlukan biasa. Syukur-syukur nanti ada bantuan keramik di luar proposal ini. Itu salah satu teknik-tekniknya, karena kita harus kirim fotonya juga seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Untuk pemberdayaan juga
saya merasa semoga nanti umat semakin banyak untuk kepingin berusaha. Semoga kelompok-kelompok kategorial semakin banyak membuat proposal untuk pengkaderan kelompok kita, kelompok-kelompoknya sendiri, misalnya mengadakan rekoleksi dan seterusnya. Kemudian juga orang-orang umat yang tidak layak huni rumahnya bisa juga diajukan untuk bedah rumah, walaupun hanya 7,5 plafonnya untuk bedah rumah, tetapi kita bisa mencarikan usaha-usaha yang lain. Nah, ini yang kita harapkan nyata dari Prapaskah yang akan kita pakai. Maka itu semua. Nah, sekarang mungkin kita akan memasuki untuk pemberdayaan dalam hal doa pendalaman kitab suci pertemuan Prapaskah. Nah, nanti masih ada lain-lain yang akan membahas tentang tadi proposal mau apa, ingin bertanya supaya semuanya menjadi jelas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua sudah menambahkan materi kepada kami. Mari kita tanggapi ajakan Teguh untuk membuat proposal mengajukan dana ke Uskupan. Saya kira Bapak Teguh pasti ACC nanti. Kemudian acara yang terakhir pendalaman APB kepada Pak Eka, kami mohon untuk ke depan menyampaikan materi kepada kami. Terima kasih. Romo, Suster, Buder, Bapak Ibu, dan saudara yang kasih dalam Kristus, selamat pagi bersahabat. Ya, puji syukur kepada Tuhan bahwa kita yang Maha Baik, bahwasanya kita bisa berkumpul untuk mendalami persiapan-persiapan APP, ya, sehingga kita nanti bisa menjalankan program-program dengan baik karena sudah diawali dengan perencanaan. Bagian saya itu tentang hal yang hubungannya dengan rohaniah, pendalaman iman, bukan dalam kitab suci ya, pendalaman iman, ya. Kitab suci sebagai inspirasi yang memang ada, tapi khususnya adalah pendalaman iman dan ajaran gereja, seperti itu. Ya, Bapak Ibu sudah mengasih tahu buku panduan ya? Oh, belum? Ada yang belum? Berarti mintanya kepada ketua lingkungan ya? Kalau ketua lingkungan heboh di Ciberet apa? Iya. Ya, sudah dibagikan. Tadi sudah Pak Eri sudah ngomong ya, bahwasanya sudah dibagikan, ada yang 20, ada yang 25. Yang belum menemukan buku panduan seperti ini ya apa sharing dengan tetangga teman dulu. Iya. Ya. Romo, juga sudah Bapak Ibu, pertemuan pendalaman atau percakapan rohani itu ada 4. Ya, ada 4 pertemuan, gitu ya, ada 4 pertemuan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Eri, setelah pembekalan diharapkan hari Rabu itu diadakan pendalaman iman, ya, dengan percakapan rohani ini, ya. Maka kita apa itu jadwalnya tadi Pak Eri kalau yang masalah jadwal di akhir bukan yang tema-tema itu ada lagi. Ya, itu ya. Ini pertemuan pertama, 2, 3, 4 itu tema dan sub sama saya ini kembali. Sub, ya. Gimana? Oh, jalan sendiri. Nggak usah dia ada lagi. Yang orang takut ya aku kan. Sendiri. Tuh.
Kalau mundur-mundur nanti setelah mendekati minggu waktu dari repot kegiatannya sudah banyak sekali. Ya, itu ya, Bapak Ibu. Tolong yang hijau digeserkan Pak, bisa nggak? Nah, geser Pak. Yang hijau nilai itu, yang hijau itu Pak. Ya. Di gambar dibesarkan. Iya. Ya, gitu Bapak Ibu. Kalau dimulai Rabu besok itu berarti tanggal 12, Rabu berikutnya tanggal 19, berikutnya 26, dan berikutnya 2 April. Ya, nanti kalau mundur akan masuk April, ya tanggal 9 dan 16 itu kan sudah apa itu minggu lama ya, gitu ya. Tanggal 2 Lebaran. Oh, apalagi Lebaran ini ya. Maka yang pertemuan keempat dipindah ke bulan lain. Ya, pertemuan keempat dipindah bulan tanggal 9 ya. Ya, karena ini tidak Lebaran sih. Ya, betul. Oke. 9 April itu pertemuan terakhir. Ya, harapannya seperti itu. Tapi sekali lagi situasi kondisi dari lingkungan monggo boleh ya. Ya. Itu kesepakatan kita ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat polanya, pola pertemuan atau pendalaman percakapan ini seperti ini. Ya, silakan dibuka di buku panduannya. Ya, pertama kali dibuka dengan nyanyian pembuka, tanda saya dan salam, pengantar, doa pembuka, dan seterusnya sampai ke 13 nyanyian penutup seperti itu. Ya, dan ini saya kira sudah rutin kita ya, kita lalui atau kita alami ya, sehingga tidak kaget gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, ada yang harus dibuat sendiri, milih sendiri. Yang milih itu nyanyian pembuka ya, milih sendiri. Nah, monggo nanti sebelum dimulai itu sudah disebarkan ya, mau pilih lagu yang mana, pakai lagu apa seperti itu, sehingga tidak baru mau mulai baru lagunya apa ini malah jadi tidak fokus gitu ya. Nyanyian penutup dan nyanyian pembuka mohon disiapkan, pilih sendiri. Kemudian yang kedua adalah doa umat. Doa umat juga dibuat sendiri. Ya, maka sebelum dimulai hari Selasanya sudah diatur ya, mau mendoakan apa, refleksinya tentu saja refleksi dari kitab suci boleh atau kebutuhan-kebutuhan mendesak di lingkungan masing-masing seperti itu. Ya, ya. Sebelum maju, apakah ada yang ingin disampaikan? Minta klarifikasi, silakan. Sebelum maju, baru setengah 10-25 menit. Mungkin ya. Kalau pemandu kesulitan Ya. bisa dibagi-bagi ya. Misalnya ada 2, kamu yang tugasnya mencari doa pembukaan, kemudian menyusun menyusun doa umat gitu. Terus yang lain tinggal pimpin saja. Oke, terima kasih. Ya, itu ide yang bagus ya. Jadi yang dipimpin secara kebersamaan ya. Seperti kita kalau itu pelayanan pada di Taman Sari itu ya, 2 orang berdialog, namun nanti bagian ini ya, bagian itu ya. Seperti itu kalau di lingkungan kami seperti itu. Ada yang saya sendiri aja lah, perlu kamu gitu. Ya. Tapi ada yang gitu ya, supaya bagus ya. Ini juga sama di lingkungan kami, kalau doa itu begitu Pak, nanti doa pertama kamu panjenengan deh permohonannya apa nih, sudah diatur gitu, jadi tinggal lancar jaya gitu ya. Dan mungkin seperti itu ya, disiapkan pokoknya siapa yang memiliki lagu ya. Kalau di lingkungan kami yang memiliki lagu adalah Bu Teresia.
Tim apa itu? Ada kan tim lo ya. Ya, lagunya tetap hari masa Ini kan video ya. Saran saya untuk kita menggunakan video. Nanti cari teksnya. Penutup sudah ada lagu itu. Ada. Ada. Penutup ini mana? Lagunya aja ya. Suruh pilih. Dan nanti Bapak Ibu di rumah ya, sudah mulai cari, nanti diusulkan di grup Prodiakon. Ini lagunya kayaknya ini cocok, tapi nanti kan banyak terkumpul. Gitu aja. Kami tidak punya tim, tidak punya tim yang bikin pilih lagu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya tim record dia ada ya, tim record ya. Nanti kita tolong timnya Pak Aris. Ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak. Sekarang kita mau masuk ke itu pertemuan pertama. Membuka halaman berapa ya? halaman 6. Nah, halaman 6 ya, siap. Oke, halaman 6 membuka halaman 6. Pertemuan pertama itu subtemanya peziarah pengharapan, membangun harapan dan perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Lalu buka pilih sendiri, tanda salib seperti itu sudah tersedia, pengantar tersedia, ya, pembuka tersedia, tinggal dibaca bersama-sama. Kemudian bacaan kitab suci tersedia teksnya, ya, tidak usah bawa kitab. Nah ini enak banget ya. Kemudian nanti bagaimana dilaksanakan di lingkungan, mau gonta-ganti perempuan, pria, bagaimana bertugas, silakan kreativitas dari pemandu. Lalu pendalaman teks. Nah, karena kita ini mau membacakan, mari kita kita langsung terjun ya, langsung kita mengalami. Bacaannya seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian pendalaman teksnya adalah apa tugas perutusan Yesus yang disampaikan dalam bacaan tersebut. Monggo dibaca sekilas, lalu dijawab. Nah, sehingga di sini sudah kita latihan. Besok tinggal menambah atau menggarisbawahi saja. Ayat berapa? Tersurat atau tersirat? Ayat 18. Ya. Jadi apa tugas perutusan Yesus yang disampaikan dalam bacaan tersebut? Ayat 18. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Gitu. Ya. Setuju Bapak Ibu? Sudah setuju? Gimana sudah? Oke. Berarti setuju. Iya, terima kasih kita tidak ngantuk. Iya, oke, hanya itu jawabannya ya sudah ya. Nanti bisa dikembangkan sendiri kalau Bapak Ibu mau googling di Alkitabnya. Ya, kemudian ada yang mau ditambahkan jawaban nomor 2 karena dibatasi dikembangkan saya nanti ya kalau di lingkungannya. Kemudian apakah tandanya dari datangnya tahun rahmat Tuhan yang diwatakan Yesus? Apakah tandanya? Tandanya apa? Ayat 19 gimana? Suster? Pembebasan kepada orang-orang tawanan dan peringatan bagi orang-orang untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan rahmat Tuhan telah datang. Ayat 19. Matur nuwun suster. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau menambahi? Atau mau komen? Ada sebenarnya belum diingat ya Pak. Iya memang atau belum bagian. Maksud saya dulu para prodiakon dikasih dulu. Ya, ayat 19 Bapak Ibu ya. Pak Biono setuju Bapak?
setuju. Oke. Ada tambahan komentar? Karena berdengar saya, ya. Sudah pengembangan Belum, dikembangkan kayaknya. Kalau dikembangkan bagaimana Pak? ya, kemudian kita mengajak sharing di tengah-tengah kita atau seperti apa mungkin di tempat kerja atau apa, orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang mendapatkan perasaan pembebasan itu yang seperti apa yang ditujukan, misalnya ada orang yang ditinggal mati orang tuanya, bapaknya, tinggal ibunya sendiri, mempunyai anak 2 atau 3, kemudian dia kerepotan sambil kerja. Nah, bagaimana itu terjadi ditanggapi? Nah, itu sebetulnya yang diharapkan itu sharingnya itu ya. Kalau yang ini standar semuanya, anak SD pun bisa jawab. Karena sudah tertulis ya, Karena sudah tertulis, apalagi kuncinya pun sudah tertulis. Tapi yang sebetulnya bagaimana pendamping bisa mengembangkan pertemuan itu adalah tadi contoh-contoh konkret mana masyarakat, apa yang bisa kita buat, apa yang sudah dibuat oleh orang yang sharing tersebut. Mungkin pemandu bisa memberi contoh satu dulu supaya kemudian diikuti oleh para peserta. Seperti apa orang bisu, seperti apa orang tuli di zaman sekarang, seperti apa orang yang tertindas di zaman sekarang. Nah, seperti itu. Terima kasih Romo. Jadi pengalaman nyata ya, keadaan nyata di kehidupan sekitar kita ya. Jadi kalau di Alkitab itu ayatnya kan hanya inspirasi saja ya. Tapi menunjuk, mengacu kepada realita apa. Ya, itu yang apa tadi perlu di-sharingkan sehingga nanti banyak umat yang harapannya tadi sharing ya. Pengalaman-pengalaman itu bisa menguatkan iman kita ya, atau membebaskan orang yang tidak percaya. Saya melu nyaur utang tangga saya itu kita terus juga ya. Iya gitu ya. Oke, memberitakan tentang rahmat Tuhan ya. Ada Bapak Ibu yang mau menambahi, silakan kembangkan nanti ya. Di Bapak Ibu bisa kontak sebelumnya ya. Misalnya Pak itu yang banyak pengalaman di kota Pak, nanti siap ya sharing tentang ini gitu. Dengan kami malah sudah otomatis ya. Ya. Sampai gak bisa waktu. Nah itu jangan sampai ya. Satu orang mengambil 1 jam. Ya, mohon disingkat kalau bisa ya, sehingga yang lain juga ikut terlibat. Harapannya itu tidak boleh dimonopoli. Oke, saya kira dilanjutkan saja ya Bapak ya. Kemudian di situ ada penimba inspirasi dari Bunda Space Non-Konfunding. Ya, ya. Kita artikel 1. Bagi semua orang, semoga jubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus yang adalah sebagai pintu keselamatan kita, yang selalu diwartakan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita, ya, di mana kita menaruh harapan yang kepada Tuhan yang menguasai hidup kita, bukan kepada makhluk lain, ya. Semoga yang kedua, semoga orang tahu apa artinya berharap. Di situ saya ada tulisan berharap gitu kan tadi, ya. Bawah-bawah itu. Atau di atasnya saya lupa tadi. Berharap, berharap itu apa? Definisi ziarah, definisi yang itu ada, ya. Ya. Itu ya, dalam hati setiap orang harapan bersemayam sebagai keinginan dan harapan akan hal baik yang akan datang, meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Bapak Ibu, seperti ini tekniknya di rumah ya Pak, dibacakan perorangan atau gantian saat
Lalu percakapan rohani itu ya, sudah sebagai mengingat harapan, berharap itu apa ya. Artinya berharap ya. Terus itu juga ada budaya itu apa itu ada. Nanti saya kesini ya, itu saya share. Terus percakapan rohani halaman 8 Bapak Ibu. Ada 2 percakapan rohani. Apa harapan pribadi dan lingkungan atau komunitas Anda di tahun 2005 ini? Harapan pribadi ya, berarti ya pribadi ini perorangan ya. Lalu harapan komunitas itu apa? Ini gampang loh jawabannya kan? Harapannya boleh di luar yang iman bro. Bisa ya, boleh di luar yang iman ya. Harapannya semoga di tahun 25 ini utang saya beres ya, gitu ya. Saya sudah tidak punya kredit lagi, kredit uang atau kredit motor maksudnya. Iya, gitu ya. Semoga anak saya nanti bisa lulus tahun ini ya. Anak saya bisa masuk perguruan tinggi yang dicita-citakan ya. Keluarga kita sehat-sehat semua seperti itu ya. Itu yang biasanya menjadi doa-doa panjenengan setiap hari ya, itu ya. Lingkungan misalnya bagaimana itu? Kalau pribadi saya kira melimpah ya. Tapi kalau lingkungan ya semoga warga umat lingkungan itu semakin bersatu, semakin guyup, terus bisa mengikuti semua kegiatan entah di lingkungan maupun di paroki. Itu harapannya. Lingkungannya lingkungan yang damai sejahtera, ayam bersatu padu, ya, seria sekata, ya, banyak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan, ya. Yang terlibat banyak, cuma kalau ada misal lingkungan, kalau pendalaman, pendalaman jadi itu. Ya, kalau Marcos kalau banyak itu baru saja ya, sampai wow ya, sampai dua pelosok ini untuk kabian ya, ya harapannya seperti itu ya. Oke, cuma berharap saja loh. Mungkin salah satunya misalnya menurut saya mungkin sudah, tetapi perlu dikompakkan lagi. Nah, saya harapannya karena ini kan tadi dikatakan mungkin kata-kata kunci adalah lewat pintu itu Yesus tadi ya. Maka kemudian lingkungan nanti akan misalnya ada orang yang sakit itu kan berobat, ada orang yang sedang sakit, apalagi mungkin satu rumah sakitnya yang sakit baru 2 orang gitu. Kalau begitu ada gerakan nengok sambil mendoakan. Kalau tidak nengok di grup lingkungan mendoakan, berdoa untuk apa ini, satu salam Maria, satu Bapa kami. Nah, saya yakin beberapa sudah jalan. Syukur-syukur kalau memang opnam memang membutuhkan apa, mungkin sedikit iuran, tidak usah banyak-banyak, atau kalau nggak iuran yang sekedar meringankan dikasih 200 atau berapa dari kas misalnya solidaritas macam begitu, tak spontan, tak dari kas, tetapi yang jelas ada perhatian. Nah, seperti itu. Mungkin kita fokus di tahun ini akan lebih serius dalam hal itu. Itu salah satu contoh. Terima kasih Romo. Ya, juga pengalaman di lingkungan kami, lingkungan Maria, untuk apa kalau doa seperti itu banyak kita siapa yang sakit yang perlu kita doakan. Seperti itu kita tanya sebelum mulai itu ya, lalu itu akan kita doakan. Ya. Kemudian memang sudah ada di lingkungan kami itu kalau ada warga yang sakit itu dikunjungi ya. Kemudian diberi uang santunan sebagai tanda kasih, itu Pak Aris dan Bapak kami. Ya, kasus yang ya ada ya. Tidak banyak tapi ya tadi banyak
menandakan perhatian dan kita kasih tahu seperti itu. Ya, memang betul baru. Jadi masalah-masalah lingkungan itu kita bantu ya, kita perhatikan, kita ikut terlibat di dalam bela rasa sehati sepikir tadi. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bapak Ibu? Oh, yang tanggung diri ini ya? Ya, betul. Ya, ini tadi mengingatkan sudah merencanakan untuk ziarah masing-masing, ya. Masing-masing lingkungan. Nah, masing-masing lingkungan. Kalau Maria bulan apa? April atau Mei Pak lupa ya? Mei, ya. Mei ya, seperti itu. Habis pokoknya habis pasca. Gitu. Karena pasca ini ada banyak kegiatan ya. Nanti setelah kerja besarnya rampung gitu ya. Ziarah di silakan direncanakan. Mungkin pribadi-pribadi sudah ya, tapi yang bersama-sama sebagai komunitas itu mungkin yang belum. Ya. Nanti juga bisa bantu pada rombongan dengan ada pengakuan dosa gitu ya. Ya kan? Sebelumnya kan pengakuan dosa kan bagus ya. Masalah dosa harus bagaimana? Ya, oke. Terima kasih sudah ya mengingatkan. Ya. Oke, yang kedua ya, langsung ya, yang kedua pada masa prapaskah ini tahun Yobel biasa, ada Yobel khusus, ada Yobel biasa, begitu. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh pribadi maupun komunitas untuk membangun perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang merupakan pintu harapan. Ziarah, selain ziarah apa lagi Bapak Ibu? Maksud mosok. Kunjungan orang sakit. Seperti tadi Pak Jo, kegiatan-kegiatan lingkungan itu ya tadi mengunjungi orang sakit, mendoakan orang sakit. Itu satu kegiatan. Ya. Gimana Bunda? Kasih makan yang lapar. Oh, kasih makan yang lapar. Disuapi sendok-sendok ya, Sebetulnya termasuk yang mengarah ke indulgensi itu mulai mendoakan tekun, misalnya doa Angelus itu disebutkan juga, mendoakan doa Angelus, kemudian mendoakan intensi Bapak Paus walaupun tidak pas kita di tempat siaran jubilium, kita sendiri di rumah berdoa atau dengan lingkungan kita doakan, itu juga minimal. Kalau doa Angelus kan sehari 3 kali kita mendapatkan indulgensi untuk yang sebagian, bukan total. Itu saya rasa itu juga mulai jam 3 sore, jam 12 siang, jam 6 sore, jam pagi jam 6 misalnya. Itu salah satunya. Kegiatan-kegiatan doa kita aktifkan ya, ini yang biasa bolong-bolong seperti saya. Kita aktifkan ya gitu, rutin ya seperti itu. Orang mulai kelingan. Ya. Jadi doa matiraga berpuasa, matiraga puasa matiraga. Derma. Kegiatan di masa prapaskah. Ya, derma bisa derma pribadi, tapi juga bisa derma secara komunitas. Ya, lingkungan mau mendermakan apa? Ya, untuk saudara kita yang kekurangan. Ya, seperti itu. Ya. Yang mau ditambahkan untuk Suster, Pak Bi, pripun Pak Bi? Peduli. Oh ya, peduli lingkungan hidup ya. Karena kita tadi ya apa itu pertobatan ekologis, ya Pak. Pertobatan ekologis, peduli lingkungan hidup, menghidupi ajaran
orang mau lupa? Kelima hidup yang di yang laut sih ya. Kerap putus tapi kadang-kadang penting. Jadi laptop saya biarnya kadang-kadang sih. Iya. Oke ya. Jadi pertobatan ekologi Bapak Ibu kita sudah merasakan kan ya di banyak tempat banjir Bapak Ibu. Ya, di banyak tempat banjir itu menandakan bahwa alam sakit ya, alam tidak beres ya, tidak baik saja, tidak ramah kepada penghuninya. Penghuninya tidak ramah, akhirnya dibalas alam yang tidak kuat menahan tidak ramah, sehingga banjir, longsor ya, seperti itu di berbagai tempat. Nah, semoga ini juga menjadikan refleksi kita semua ya, bahwa benar-benar kalau kita tidak menjalankan pertobatan ekologis ya alam yang akan membanjiri sengsara kita ya. Jumlah kita umat Katolik itu hanya 12 juta ya, di Indonesia dan merupakan 3% dari jumlah penduduk di Indonesia. Nah kalau yang kecil 3% ini tadi yang menjalankan pertobatan ekologis saya kira merupakan gerakan yang sangat berarti walaupun kecil ya. Oke, begitu demikian Bapak Ibu. Untuk permenuhan itu monggo nanti tekniknya di lingkungan bagaimana. Seperti tadi ada yang disuruh petugas yang membacakan 2 orang atau 3 orang ya, ditunjuk. Sebelumnya sudah ditunjuk tidak beradaan ya. Jadi sebelum mulai dibagi tugas dulu Bapak Ibu ya, jangan ditunjuk langsung ya, tapi sebelumnya dibagi tugas ya, sehingga nanti berjalan lancar ya. Kalau ditunjuk langsung pasti ada geragapan ya, bisa jalan mungkin tidak baik ya, tersendat-sendat ngomongnya dan sebagainya ya. Doa umat juga sama ya, kita bagi siapa yang doa umat untuk ini tadi kita mau mendoakan saudara kita yang sakit, siapa ini bagian siapa, bagian itu siapa apa itu kepentingan paroki siapa, Pak B ya, kepentingan negara Pak C ya, dan seterusnya sehingga berjalan dengan baik, kata-katanya tertata ya. Bisa hari Selasa atau hari Senin sudah diinformasikan ya. Itu saya kira lebih baik. Habis doa umat lalu doa tahun jubileum ya. Kemudian nanti kalau mau ditambahkan dengan intensi paus itu bukan paus bisa ya, bisa ya, kita tambahkan nanti setelah jubileum ini ya. Seperti itu ini kan bulan berubah ya, bulan bisa dilihat di internet dari mana ya, nanti saya akan berusaha untuk meng-share ya. Jadi harapannya pertemuan kita bisa lancar kalau disiapkan dengan baik ya. Tugas dibagi dulu, jangan sekali lagi pemandu jangan sendirian ya, nanti doer nantinya ya gitu, dibagi dengan teman-teman ya, sehingga kolektif tuh ya, pelaksanaannya kolektif. Kasihan kalau sendirian ya, dan mungkin juga jemu ya. Oke, seperti itu. Tanggal 9 ya Bu ya. Tanggal 9 tanggal berapa nih? Rabu depan tanggal 12 ya, 12 kita mulai, silakan apa itu diumumkan. Kemudian mau kalau minta misalnya Romo hadir ya diundang orang-orang pergi ya. Lain hari ya mungkin ya, seperti itu. Hari Rabu depan itu ada pertemuan pastoral ya di Brebes ya. Dari Brebes jam 17, maka bagian dari kita yang ikut ke sana tentu saja tidak bisa hadir. Saya, Pak Aris, Pak Eri ikut ya? Oh enggak ikut. Pak Bun ya, Pak Leo dan sebagainya itu mau ikut ke Brebes ya. Silakan
nanti yang di rumah yang melaksanakan pendalaman yang pertama atau percakapan rohani yang pertama, seperti itu ya. Mohon mulai nanti dicari atau lagunya apa ya, gitu ya. Lagu disiapkan. Kepersone ya bersama lagu. Tapi lagunya banyak. Iya bisa. Bisa. Berkumpul aja kan, berkumpul. Ya, ada yang ingin ditanyakan, diklarifikasi, diperjelas? Monggo. Pak Eri jam berapa ya? Jam berapa kali? Setengah. Ya, karena kami nanti jam 3 mulai siapan rat ya. Ya, monggo. Ini ada nggak yang pertemuan pertama ini mau ditanyakan sebelum diakhiri? Berarti kalau sudah ada ini berarti silakan nanti dilaksanakan. Ada nggak? Nggak ada ya, puji Tuhan, berarti sudah paham ya, dan nanti harapannya lancar ya, bisa membawa manfaat gitu ya. Untuk pertemuan kedua 34 ada pembekalan pandu hari Seninnya ya. Oh ya, seperti biasa itu pembekalan itu hari Senin. Nah ini disepakati mau dijalankan enggak? Ya. Pak Eri ya, yang lain? Ya. Ya, ya. Jadi nanti setiap hari Senin pukul 19 para pemandu berkumpul lagi untuk menyiapkan percakapan yang kedua dan seterusnya gitu ya. Oke. Lalu tadi di slide saya itu ada hari-hari yang sudah terplot ya. Mana ya Pak Lupa? Bukan. Hari Senin, hari Selasa, hari yang lain. Ya. Senin mau kita pakai itu pembakaran para pemandu. Saya tidak tahu kapan kelompok-kelompok itu latihan kur. Kan ada ya mulai latihan kur aja. Ya, hari Selasa nggak ada, hari Rabu percakapan rohani, Kamis itu novena Bunda Hari Kudus. Jam berapa? Novena ya? Jam 17. Jam 17. Kalau mau ada kegiatan setelah misa berarti. Setelah novena. Ya. Jumat jalan salib, ya. Mungkin aku jam 7. Setelah itu mau dilakukan monggo, tapi itu adalah kalau yang sudah memakan ada di hari-hari kita ya, waktu misa dan sebagainya. Monggo seperti itu dicermati kapan itu kami latihan kur ya. Kan kita catat kur semua ini. Di gereja puji Tuhan. Itu nang pasar ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, semoga sekali lagi harapannya bisa berjalan dengan lancar. Silakan nanti disalin kontak gitu ya. Kalau ada klarifikasi atau tanya di WA aku para prodiakon. Ya. Ada yang lain-lain yang mau disampaikan? Ya, untuk pertemuan pembekalan yang kedua itu romonya nggak bisa semua. Kita semua juga nggak bisa. Senin tanggal 17 itu ada tobat ya, ada sakramen Roh Kudus, sakramen pengakuan. Semua lingkungan akan ada sakramen pengakuan di tempat masing-masing kecuali Stefanus sama Teresa itu di gereja dengan satu romo ya, semuanya romo tamu ini. Maka nanti silakan ketua-ketua lingkungan itu mengatur jadwalnya. 5:30 romonya bisa mulai dijemput, jam 6 bisa mulai romonya, biar mungkin minum-minum kopi di sini dulu baru kemudian dijemput ya.
17 Maret. Nanti saya belum mengirim jadwalnya ke ketua lingkungan, tapi pengumumannya sudah. Ya. Kemudian tanggal 18 kami pengakuan di Slawi, jadi juga tidak bisa. Maka saya tidak tahu nanti apakah ada yang presentasi untuk dari pihak ini untuk pembekalan pemandu. 17 itu Senin kita semua pengakuan. 18 Selasa saya dengan mengumpul pengakuan di Slawi. Nah, kemudian Rabunya sudah KPP yang kedua tanggal 19. Itu ya untuk sementara, itu saja yang menjadi masukan. Oke. Tentang lingkungan tadi untuk menekankan sekalian sedikit saja. Bank sampah itu bukan pemecahan masalah. Sebetulnya bank sampah itu hanya untuk mengajak umat untuk memilah sampah sejak awal, mengurangi sampah dan memilah sejak di rumah tangga. Ini yang penting sebetulnya. Bank sampah itu hanya ekses, lalu bagaimana kita menggunakan sampah supaya masih bermanfaat. Kalau dulu sering dikatakan sampah menjadi berkah, itu ya ini. Kita di Surabaya ada yang jalan, di Jakarta ada yang jalan, itu godaannya adalah kosan. Karena kalau saya bawa sampah itu sekilo plastik cuma berapa? Misalnya berapa? 2.000 misalnya. Tapi kalau yang kita bawa buku-buku bekas tumpuan itu ya mungkin kilo-kiloannya lumayan ya. Tetapi sebetulnya kita ingin membiasakan untuk memilah sampah di rumah dan juga mengurangi sampah plastik, itu yang diharapkan. Romo Ferry itu Romo Bandung, dia kalau mandi sekarang sudah tidak pakai sabun produk pabrik, tetapi sabun dari ekoenzim. Keramas juga Romo Brekele Suranto, dia keramasnya juga ekoenzim. Itu ekoenzim itu sehat untuk mandi dan untuk keramas. Menurut teori, karena dulu orang-orang, kalau saya di Papua juga, anak-anak itu ya mandi 10 kali tidak pernah pakai sabun, hanya kosong-kosong saja. Karena aslinya kalau kita tidak terlalu tercemar oleh lingkungan hidup, maka kita sebetulnya bisa mengurangi itu dan kita memakai ekoenzim. Terima kasih. Saya kembalikan ke kalau keramas sama ekoenzim nanti yang putih jadi tabung. Ekoenzim bisa jadi hitam. Iya. Oke, saya selesai. Maka ya saya serahkan kepada pembawa acara. Ya. Terima kasih Romo Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih Pak Eka. Apakah masih ada pertanyaan? Syukur-syukur tidak ada. Jam 12 kurang 20. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa bersama. Berdoa bersama. Saya dengan tim Pak Eka, Pak Edi Romo mengucapkan terima kasih kepada Brigjen, Suster, Bapak Ibu semuanya kebersamaannya, dengan kesetiaannya kita sudah mengikuti kegiatan KPP ini dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi dapat kita terapkan dalam hidup kita, juga hidup kita di lingkungan atau di masyarakat kita berada. Untuk itu kita doa, kita tutup dengan doa tahun Yubayum tahun 2025 dari buku panduan. Setelah itu nanti kita mohon berkat dari Romo halaman 9.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga namanya terpujian kepada kami dalam nama Yesus Kristus secara kami dan dalam kita kasih yang terangkan dalam kami oleh Roh Kudus mengembalikan kepada kami yang akan datang kerajaan dalam diri kami. Semoga membuat kami menjadi lampu-lampu yang tinggi akan menjadi Injil yang menghidupkan manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang beriman akan surga dan bumi baru. Ketika kami akan keluar saja, kemudian akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga dalam hidup ini menghidupkan kembali dalam diri kami para siapa pengharapan kehidupan akan rasa surgawi dan juga karena bagi seluruh dunia sukacita dan damai bersama terus kami. Bagi yang Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita dan seluruh